Jadi ini juga awalnya sih suka keluar cek engine Pak, cuman sebentar mati lagi gitu Pak. Ada pertanda Dia seperti karena itu. baca kan. Oh mungkin. Oke. Nah harusnya waktu itu langsung ya Pak ya, langsung scan ya, jangan Iya. dientar-entar gitu karena Pokoknya kalau cek engine nyala, baiknya cari bengkel yang terdekat, terus di scan tuh. terus ada berebet juga, bener itu tadi yang disebutkan, dan agak ngempos juga sebenarnya. Nah ini guys proses scanner. Sebelumnya pernah Pak Alphard saya seperti ini juga penyakit yang sama Pak? Hampir banyak. Hampir banyak ya. Oh. Welcome back to Mobil Lovers. Mobil lovers semua, kembali lagi di channel YouTube Mobil Lovers. Kali ini kita akan menuju ke suatu tempat. Masalahnya waktu kemarin saya bersama keluarga ceritanya jalan-jalan lah, healing kalau bahasa zaman sekarang, ke daerah perbatasan Purwakarta tepatnya. Ya, kita kuliner sedikit, mumpung hari Minggu, mumpung hari libur. Nah, singkat cerita, di waktu perjalanan kita menuju pulang, waktu kita berhenti sejenak, kebetulan pas waktu sholat zuhur, kita istirahat. Nah, pas waktu kita mau pulang, tiba-tiba mesin berbunyi agak aneh menurut saya, karena saya awam tentang otomotif, tentang permesinan. Nah, waktu pas dinyalain, suara mesin berbet-berbet kayak yang bincang. Terus ya kalau dinyalain AC lebih parah lagi. Nah, pas itu ya otomatis lah saya panik. Tapi itu di awal, pas nyala pertama, pas dinyalain ya seperti itu. Tapi kalau pas berjalan sekitar 20 km per jam ataupun 30, ya anteng-anteng aja. Ya kita langsung mencoba menanyakan ke suhunya yang beralamat di daerah Jabong, Jalan Cagak. Jalan-jalan ke daerah Jalan Cagak Jabong. Ya, gimana? Emang ini agak beda ya. Agak beda dari beberapa kali saya bawa mobil ini. Ini beda banget. Pertama emang tenaganya jadi kurang ya. Jadi kurang. Terus ada berebet juga, bener itu tadi yang disebutkan, dan agak ngempos juga sebenarnya. Karena ini tebakan saya emang ini di busi sepertinya. Dan ini yang agak khawatir itu cek engine guys, nyala terus. Nah itu kalau cek engine nyala terus itu ada pertanda permasalahan di mesin, di kelistrikan, atau di sensor. Ya. Nah, ini permasalahannya di busi kalau menurut saya nih guys. Cuman ya karena takut juga lah ya, mobil kayak gini kan kita bongkar sendiri ngeri. Kita bawa deh ke bengkel gitu. Jadi ikuti terus Mobil Lovers guys. Ya. Pecinta mobil lovers semua, nah untuk saat ini kita akan menuju ke lokasi, ke bengkel yang ada di Jabong, karena daerah kita ini lumayan sekitar 20 km lah. Karena di sini situasinya perkampungan, jadi agak susah macet ya. Kita mencari bengkel yang benar-benar, Ya, karena itu spesial injeksi agak susah di sini. Nah itulah penyakitnya di sini, di daerah perkampungan tuh. Aduh, kalau namanya injeksi kita harus pilih-pilih bengkel juga guys. Banyak pengalaman
penyakitnya kecil malah jadi gede gara-gara bengkel. Itulah pengalaman lah. Oke. Nah, seperti itu. Kita tunggu di sana ya. Oke. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? My heart stopped when I first saw you. My world stopped spinning. Now my world revolves around you. Did your heart stop when you first saw me? Did your world stop spinning? Does your world revolve around me? Me too. Me too. Guys, kita udah nyampe di bengkel guys, di tempat untuk kita melakukan perbaikan hari ini nih. Ini bengkelnya bengkel Sinar Pajar, alamatnya Jabong nih. Is your head spinning too? Lakukan pengecekan guys, lagi dicek, dites dulu apa masalahnya, baru nanti ketemu penyakitnya apa. Mungkin sekalian seperti kayaknya ini pasti nanti di scan ya, scan ECU kayaknya nih. Nah ini yang punyanya, ownernya langsung yang tes. Nah sekalian bawa ke sini dia. Oke, masuk. Sip. Sang pemiliknya guys. Ini bengkel rekomendasi buat kalian karena saya udah 2 kali kesini nih. Dulu yang atas pak, dulu nyuruh anak-anak kesini. Nah ini sekarang kita yang kedua kalinya. Ini untuk diagnosa awal apa sih pak? Untuk diagnosa awal Bincang. bincang biasa di. Kita scan dulu, nanti lihat data streamnya seperti apa. Oke. Baru setelah di scan kita langsung eksekusi pekerjaan. Oke siap pak. Semoga tidak hal-hal yang fatal ya pak ya. Amin. Amin. Oke guys, nanti kita tunggu aja nih apa masalahnya untuk diperbaiki karena harus dilakukan pencekenan. Sebelumnya pernah pak Alphard saya seperti ini juga penyakit yang sama pak? Hampir banyak. Hampir banyak ya. Oh, jadi bukan punya kita doang guys. Tenang nih. Berarti emang ini penyakit yang sering dialami oleh Alphard 2.4 ya. Iya. Nah ini guys pengerjaan awal, ini businya dibuka semua guys untuk dibersihkan. Nah ini kita lagi test drive guys. Kita kebetulan tadi udah dibenerin beberapa item ya, dan tebakan kita tidak jauh juga, tidak meleset jauh ya. Kita tebak tadi di kelistrikan sama di sensor ada bermasalah. Nah setelah di scan tadi ketemu di sensor knalpot dan di coil ya pak ya. Ya. Coilnya mati satu. Coil nomor 4. Coil nomor 4, coil di busi nomor 4. Jadi kondisi mobil pincang. Cuma kalau cek engine itu dari keluarnya di gara-gara apa pak itu pak ya?
cek engine? Itu bisa dari gara-gara koil itu. Oh, dari coil. Koil akhirnya pembakaran kan si campuran udara sama BBM-nya kan nggak kebakar di Iya. ruangan bakar. Iya. Nah akhirnya si sensor knalpot baca. Kebaca di situ ya Pak ya. Ya, Makanya saya juga tadi bingung kenapa kok bisa kebacanya di sensor knalpot gitu loh. Pasti tadinya ada pembakaran yang nggak bagus ya Pak ya, di Iya, salah satu betul. busi. Berarti itu penyakit agak lama Pak ya? Udah lama itu berarti? Iya, udah itu sebetulnya lama. Cuman kurang kerasa aja kali. Cuman kalau di Alphard kan karena mesinnya besar, jadi nggak begitu terasa. Nggak begitu Sebetulnya terasa, ya. kalau sudah ininya tenaganya kan jadi lost power. Lost power, bener. Nah, jadi ini juga awalnya sih suka keluar cek engine Pak, cuman sebentar mati lagi gitu Pak. Ada Iya, pertanda dia seperti karena itu. baca kan. Oh, mungkin. Nah, harusnya waktu itu langsung ya Pak ya, langsung scan ya, jangan Iya. dientar-entar nah gitu karena Pokoknya kalau cek engine nyala, baiknya cari bengkel yang terdekat, terus di scan tool, jadi biar kerusakannya biar cepat tertangani. Jadi itu bisa fatal Pak ya. Kalau misalkan Iya. didiamkan seperti itu. betul bisa fatal karena kan kerusakannya akhirnya bisa ngebet kemana-mana. Oh iya benar. Nah, alhamdulillah perbaikannya hanya di satu part aja yang diganti ya Pak ya. Ya, koil saja. Coil saja. Nah, alhamdulillah. Dan itu Pak, tadi kan nggak beli dulu nih. Apakah banyak persamaan atau gimana sih Pak untuk coilnya itu? Enggak, beda. Beda ya? Iya, beda. Nah, cuman itu kali ini kebetulan ada stok apa emang udah siap persiapan ada part di situ Pak? Ya, kita ada partnya. Oh Sedia iya. barang. Sedia ya, alhamdulillah ya. Jadi kita nggak harus jauh-jauh nyari barang guys. Nah inilah bengkel kayak gini susah sih sebenarnya ya Pak ya. Karena untuk ukuran di pedesaan itu bengkel yang komplit sama part itu hampir susah Pak. Hampir jarang sekali gitu. Kebanyakan sih harus nyari dulu lah ke kota-kota besar seperti itu. Dan alhamdulillah di sini udah sedia. Jadi kita langsung plug and play aja, nggak nyari-nyari dulu. Berarti itu hak khusus apa harus ada persamaan sih Pak sebenarnya? Memang ada persamaan dengan Harrier itu, Harrier ya. Alphard. Tapi kalau untuk di mobil yang lain enggak ya? Nggak sama ya Pak ya? Iya, beda bentuk. Beda bentuk. Beda bentuk sama ya beda lah. Beda lah ya. Berarti alhamdulillah berarti tadi partnya ready guys. Jadi kita tinggal langsung pasang. Nah, berarti untuk test drive ini ada yang dirasa atau enggak sih Pak? Untuk mobil ini Pak? Masih ada yang kerasa? Untuk engine bagus, Engine bagus ya? normal kembali. Iya alhamdulillah ya. Tenaganya normal lagi. Iya. Berarti ini masih di titik aman ya Pak ya mobil ini ya? Aman. Aman ya. Untuk kemanapun lah ya. Kadang kan kita kalau namanya bawa mobil apapun itu sebagus apapun itu kadang suka kalau nggak ngerti kan Pak ada bimbang lah seperti itulah. Tidak apa namanya? Kami mobil baru ini kan misalnya mobil tua ya. Walaupun baru tapi mobil tua seperti itu. Yang penting perawatan saja. Servis berkahnya harus berjalan. Iya benar. Soalnya kan yang namanya kendaraan itu apapun kendaraannya, Iya. apapun mereknya, Iya. intinya layak jalan. Gitu Pak, benar. Intinya layak jalan benar. Berarti safe semua. Iya benar. Nah ini test drive kita ke daerah Palasari guys. Palasari, Sariater, Subang, arah ke Bandung. Untuk mencoba adakah kendala. Cek engine udah nggak nyala Pak ya? Aman. Aman udah yang mana alhamdulillah. Ini Pak banyak nih ya. Sekarang ini kan banyak banget orang yang beli OTG untuk scanner. Itu semuanya akurat atau ada juga yang tidak akurat sih Pak kalau untuk scanner itu? Kadang Ya. kan kita sebagai pengguna mobil nih, pemilik mobil pingin juga sih punya scanner sendiri gitu Pak untuk diagnosa kerusakan Pak. Ya sebetulnya sih kalau yang namanya scanner itu kan di pasaran banyak. Ya, Nah, ini kan kalau bengkel itu kan perlu khusus ya, nah itu Pak maksudnya di situ. perlu khusus dan lagi kan ada sistem pemrograman ya. Iya. Sebetulnya sih banyak di pasaran, cuman yang support dan tidak supportnya. Nah itu, berarti itu hanya bisa mendetek tanpa bisa memperbaiki Pak ya? Kalau yang banyak-banyak itu, yang murah-murah kan banyak sekarang tuh. Sebetulnya yang namanya scanner itu kan
Hanya alat pembaca ya? diagnotis. Ya, jadi dia membaca kerusakan. Nah, nanti timbul kode tertentu, baru dieksekusi. Jadi pekerjaannya nggak kemana-mana. Oh, jadi hanya tetap mengandalkan si mekanik yang handal juga Pak ya? Betul. Jadi jangan sampai salah pengerjaan juga betul ya? Iya. Ya intinya kan kayak tadi Pak ya, kita kan diagnosanya kelihatannya di sensor knalpot. Nah, berarti perbaikannya kenapa gitu ya? Kok Betul. bisa itu yang kena seperti itu? Kalau yang katanya mungkin itu ada yang dibersihin, itu aja yang dibenerin gitu. Ya seperti itulah ya. Namanya juga ilmu Pak ya. Istilahnya tetap perlu sebenarnya pengalaman juga, bukan hanya mengenalkan alat. Betul. Ini bisa story nggak sih Pak bengkelnya? Sebetulnya kita itu bisa aja, cuman harus dilihat dulu di posisi bengkel kita. Posisi bengkel ya, penuh atau enggak Iya. ya, ada waktunya. Tapi Jadi, kalau misalkan darurat, Pak, ya, gimana? darurat terus atau misalkan di daerah terdekat kita, Iya. kalau pengen eksekusinya cepat ya kita bisa diarahkan ke teman-teman. oh gitu Pak. Ya, Paling jauh pernah kemana Pak story Pak? ya sebetulnya ke Jakarta juga. Jakarta pernah ya? Wah, nah itu guys, buat yang di Jakarta tuh. Ini kebetulan mobil lovers jangkauannya udah lumayan Pak, alhamdulillah udah lumayan jauh juga. Jadi mudah-mudahan aja bisa jadi informasi penting, karena kan banyak yang suka pusing Pak, nyari-nyari bengkel itu aduh susah gitu. Termasuk saya juga, pelaku jual beli juga, tetap memerlukan emang bengkel yang sudah handal dan bisa dipercaya Pak. Karena kadang kepercayaan itu yang paling penting Pak ya. Susah itu. Ya pada intinya lah, kalau yang namanya mekanik itu Ya. harus belajar terus belajar. Iya Pak, bener. Semuanya tidak ada yang finish Iya. ya untuk ilmu ya. Terkadang kan kita juga ada yang lupa. Iya benar Pak. Benar. Pada intinya kita kalau di mekanik ya harus banyak teman, Nah, Banyak untuk sharing Pak ya, saudara. sharing juga ya Pak ya. sharing. Benar-benar ada ilmu baru. Betul. Karena setiap teknologi pasti baru terus ya Pak. Betul. Jadi belajar lagi. belajar lagi. Iya benar. Wah, itu benar. Jadi itu ilmu yang bermanfaat banget nih buat kalian, para pengguna mobil juga, mungkin mekanik juga yang lagi nonton ini. Dari tahun berapa sih Pak? Ini buka bengkel di situ Pak? Udah lama Pak? Lumayan. Lumayan Pak ya? Kita dari 2014 kalau nggak salah Oh, buka di kampung. Buka di kampung ya bener ya. Ya bengkel kampung lah. Tapi satu-satunya yang komplit alatnya. Karena saya beberapa kali masuk bengkel manual Pak kebanyakan Pak. Kasihan juga sih sebenarnya Pak ya. Untuk mekaniknya gitu. Lebih pusing pengerjaannya gitu kelihatannya tuh. Soalnya kan nggak bisa ditebak-tebak. Iya benar. Adapun cara manual, Iya. sistem jumper di OBD2 itu kadang-kadang kan kurang akurat. Kurang akurat Pak ya. Benar. Jadi tidak detail menunjuk ke salah satu komponen yang bermasalah Pak ya. Betul. Masih ada hanya mungkin kelistrikan aja. Nggak tahu di mana kelistrikannya bersalahnya seperti itu. Dan sekarang kan banyak lah yang Iya. namanya scan tool ya. Iya benar. Nah, terima kasih banyak Pak. Bengkel nih. sekarang itu dituntut dari alat diagnosanya juga kan kita harus ngikutin. Seperti itu ya benar. Nah begitu aja guys ya. Ini mungkin sampai di sini dulu video kita. Mudah-mudahan ketemu di video yang akan datang dengan tema-tema atau mungkin dengan hal-hal yang baru lagi tentang permobilan. Seperti saya harus sering main ke bengkel guys. sering banyak kali mobil-mobil di sini yang bermasalah, yang alhamdulillah kerusakannya bisa didiagnosa dan diperbaiki. Itu bisa jadi masukan juga buat kita semua. Nah mudah-mudahan bisa kerjasama dengan si Bapak, kita berbagi ilmu ke depannya, karena ilmu yang bermanfaat akan selalu bermanfaat untuk kita juga ke depannya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di video yang akan datang, bye-bye. Audio Jungle. Tak kusangka begitu cepat kau pergi dariku. Tak kuduga